semuanya, buat yang lagi nonton video ini, perkenalkan kami mahasiswa akuntansi UPN Veteran Jawa Timur. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang PPh pasal 21 dan PPh pasal 26. Nah, di sini video ini sebagai bentuk pemenuhan tugas hukum pajak dan perpajakan. Nah, di sini tentunya saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Dwi Putri Andrianti dengan MPM akhir 153, kemudian ada Nelly Farlina dengan MPM akhir 296, kemudian ada Krisna Putra Bayu dengan MPM akhir 146, dan ada Naufal Maulana Waluyo dengan MPM akhir 155. Nah, untuk mengetahui lebih dalam apa sih PPh pasal 21, PPh pasal 26 ini, nah ikutin video ini sampai selesai ya teman-teman. Halo semuanya, di sini saya Dwi Putri Andrianti akan menjelaskan tentang pengertian pajak penghasilan PPh pasal 21. Nah, pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak yang dilewatkan terhadap wajib pajak orang pribadi atau yang disebut dengan WPOP dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, maupun kegiatan. Nah, pembayaran PPh ini dilakukan pada tahun berjalan melalui pemotongan oleh pihak-pihak tertentu. Nah, jumlah yang dipotong dan disetor dengan benar oleh pemotong dapat dijadikan kredit pajak atas PPh yang terutang pada akhir tahun. Nah, di sini ada pihak-pihak pemotong pajak penghasilan pasal 21. Nah, pemotong pajak 21 ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yaitu 1. Pemotong pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang dilakukan oleh A. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran ini sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Nah, kemudian yang B ada bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Kemudian yang C yaitu dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dan dalam rangka pensiun. Kemudian yang poin D ada badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. Nah, kemudian yang E penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Kemudian yang poin kedua yaitu tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak sebagaimana yang sudah dimaksud dalam ayat 1 huruf A adalah organisasi perwakilan negara asing dan organisasi internasional sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3. Nah, kemudian yang ketiga ada penghasilan pegawai tetap atau pensiun yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan, biaya pensiun yang besarnya ditetapkan oleh peraturan Menteri Keuangan dan iuran pensiun serta penghasilan yang sudah tidak kena pajak. Kemudian yang keempat ada penghasilan pegawai harian, mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan. Nah, kemudian yang kelima yaitu tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 adalah tarif pajak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 huruf A kecuali ditetapkan lain dengan peraturan pemerintah. Nah, kemudian ada poin 5A yaitu besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat 5 tersebut yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP lebih dari 20%. Nah, tarif yang ditetapkan ini terhadap wajib pajak yang dapat menunjukkan nomor pokok wajib pajak. Kemudian yang ke-6 dan ke-7 itu dihapus di undang-undangnya. Kemudian di poin 8 yaitu ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diatur atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban pemotong pajak. Nah,
hak dan kewajiban pemotong pajak. Yang pertama adalah wajib melakukan pemotongan PPh pasal 21 sesuai dengan ketentuan tarif PPh yang berlaku. Kemudian membuat bukti potong PPh pasal 21 melalui aplikasi SPT PPh pasal 21. Nah, kemudian yang ketiga yaitu melakukan penyetoran PPh pasal 21 yang telah dipotong tersebut menggunakan kode billing dengan kode MAP dan kode jenis setoran 411121 strip 100. Penyetoran ini dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Misalnya, pemotongan PPh pasal 21 dilakukan pada bulan April 2020, maka penyetoran PPh paling lambat dilakukan adalah 10 Mei 2020. Nah, kemudian yang terakhir adalah menyampaikan laporan SPT masa PPh 21 secara daring melalui saluran e-filing Direktorat Jenderal Pajak di laman pajak.go.id atau penyedia jasa aplikasi perpajakan atau PJAP resmi yang ditunjuk. Nah, informasi ini sesuai dengan ketentuan yang terbaru di mana pembayaran pajak atau pelaporan pajak itu bisa secara online. Kemudian ada penerima penghasilan yang dipotong PPh 21. Yang pertama ada pegawai. Kemudian yang kedua ada penerima uang pesangon atau pensiun atau manfaat pensiun atau tunjangan hari tua atau jaminan hari tua termasuk ahli warisnya yang juga merupakan wajib pajak PPh pasal 21. Kemudian yang ketiga ada wajib pajak PPh 21 kategori bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa meliputi tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan akuntaris. Kemudian yang kedua ada pemain musik, pembawa acara, penyanyi atau yang disebut dengan entertain. Kemudian yang ketiga yaitu olahragawan atau atlet. Kemudian yang selanjutnya ada penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, moderator, dan sebagainya. Kemudian ada pengarang, peneliti, penerjemah. Kemudian ada pemberi jasa. Kemudian ada agen iklan. Kemudian ada pengawas atau pengelola proyek. Kemudian ada pembawa pesanan atau menemukan pelanggan yang menjadi perantara. Kemudian petugas penjajah barang dagangan. Kemudian ada petugas dinas asuransi atau distributor perusahaan multilevel. Kemudian yang keempat ada anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama juga merupakan wajib pajak PPh pasal 21. Kategori ini juga termasuk wajib pajak PPh 21. Kemudian yang keenam ada mantan pegawai atau yang wajib pajak PPh pasal 21 kategori peserta kegiatan atau penerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaan dalam suatu kegiatan antara lain satu yaitu peserta perlombaan dalam segala bidang antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, pengetahuan, teknologi atau perlombaan lainnya. Nah, kemudian ada peserta rapat, konferensi, pertemuan, ataupun kunjungan kerja. Nah, peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu, kemudian peserta pendidikan dan pelatihan, atau peserta kegiatan lainnya. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai hak dan kewajiban wajib pajak. Yang pertama yaitu kewajiban wajib pajak atau WP. 1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. 2. Menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang dengan benar. Ketiga, mengisi SPT dengan benar dan dilaporkan ke KPP setempat. Keempat, menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. Kelima, jika diperiksa wajib memperlihatkan atau meminjamkan buku-buku atau catatan-catatan yang menjadi dasar dan atau berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh dan biaya yang terjadi, dan memberikan kesempatan kepada fiskus untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu. Keenam, apabila dalam mengungkapkan pembukuan atau pencatatan atau dokumen lain yang diminta WP terikat suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan ini ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan pajak. Selanjutnya yaitu hak-hak wajib pajak atau WP.
1. Mengajukan surat keberatan dan banding. Kedua, menerima tanda bukti memasukkan SPT. Ketiga, melakukan pembetulan SPT yang pernah dilaporkan. Keempat, mengajukan permohonan penundaan SPT. Kelima, mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak. Keenam, mengajukan permohonan perhitungan pajak yang telah dikenakan dalam STP. Ketujuh, meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Ke-8. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi serta pembentulan SKP yang salah. Ke-9. Memberikan kuasa hukum kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya. Ke-10. Apabila WP dipotong oleh pemberi kerja, WP berhak meminta bukti pemotongan PPh pasal 21 kepada pemotong pajak dan mengajukan surat keberatan dan permohonan pajak. Selanjutnya yaitu ada wewenang dan kewajiban Fiskus. Yang pertama yaitu wewenang Fiskus. 1. Melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan. Kedua, menerbitkan surat ketetapan seperti STP, SKPKB, SKPKBT, SKPLB, dan SKPN. Ketiga, melakukan penagihan pajak. Selanjutnya yaitu kewajiban Fiskus. Yang pertama, menerbitkan NPWP. 2. Menerbitkan SKPLB 12 bulan sejak diterimanya surat permohonan. Ketiga, menerbitkan surat perintah membayar pajak lebih bayar 1 bulan setelah terbitnya SKPLB. Selanjutnya yaitu penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. Objek PPh pasal 21. Definisi PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Adapun objek PPh pasal 21 yang pertama yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh pegawai tetap. 2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima industri. Ketiga, penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja. Keempat, penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Kelima, imbalan kepada bukan pegawai. Dan keenam yaitu imbalan kepada peserta kegiatan. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 final. Yang pertama, uang tebusan pensiun yang dibayarkan oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan tunjangan hari tua atau tabungan hari tua yang dibayarkan sekaligus oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Yang kedua ada uang pesangon. Yang ketiga, hadiah dan penghargaan sehubungan perlombaan. Yang keempat, honorarium atau komisi yang dibayar kepada penjajah barang dan petugas dinas luar asuransi. Penghasilan yang tidak dipotong oleh PPh pasal 21 bukan objek pasal PPh 21. Yang pertama, klaim asuransi kesehatan atau kecelakaan atau jiwa. Yang kedua, iuran pensiun yang dibayar oleh pemberi kerja. Yang ketiga, zakat atau sumbangan keagamaan. Yang keempat ada beasiswa, natural atau kenikmatan, hibah, bagian laba yang diberikan kepada anggota persekutuan. Dan terakhir, pajak penghasilan yang ditanggung pemerintah. Contoh soal dan penyelesaian. Yang pertama, kasus dan pertanyaan. Alianto melakukan jasa perawatan mesin fotokopi pada PT BCD dengan imbalan 28 juta. Alianto menggunakan tenaga 5 orang pekerja dengan membayarkan upah harian masing-masing sebesar 750.000. Upah harian yang dibayarkan untuk 5 orang pekerja selama 3 hari melakukan pekerjaan adalah 11.250.000. Selain itu, Alianto juga membeli spare part mesin fotokopi yang dipakai untuk perawatan sebesar 5.550.000. Maka berapakah PPh pasal 21 yang terutang? Jawabannya, berdasarkan perjanjian serta dokumen yang diberikan Alianto, diketahui bahwa menjadi penghasilan bruto adalah upah yang harus dibayarkan kepada pekerja harian yang dipekerjakan oleh Alianto dan biaya untuk membeli spare part mesin fotokopi. Maka jumlah penghasilan bruto sebagai dasar perhitungan PPh pasal 21 yang harus dipotong oleh PT BCD atas imbalan yang diberikan kepada Alianto adalah sebesar penghasilan bruto dikurangi upah tenaga kerja harian yang dipekerjakan Alianto dan biaya spare part mesin fotokopi. Perhitungan sebagai berikut: 28 juta dikurangi 11.250.000
11.250.000 ditambah 5.550.000 sama dengan 11.200.000. PPh pasal 21 yang harus dipotong PT BCT atas penghasilan yang diterima Alianto adalah sebesar 5% dikali 50% dikali 11.200.000 sama dengan 280.000. Dalam hal Alianto tidak memiliki PPP, maka PPh pasal 21 yang harus dipotong oleh PT BCT menjadi 336.000. Catatan untuk pembayaran upah harian pada masing-masing pekerja wajib dipotong PPh pasal 21 oleh Alianto. Baik, yang selanjutnya adalah pajak penghasilan pasal 26. Secara pengertian, menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh pasal 26 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap (BUT) yang berada di Indonesia. Lanjut ke kriteria wajib pajak. Wajib pajak luar negeri adalah orang pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal di Indonesia dan atau tidak didirikan di Indonesia. Di sini ada 2 kategori. Yang pertama itu individu. Disebutkan bahwasannya poin nomor 1 tidak bertempat tinggal di Indonesia selama 183 hari atau lebih dalam jangka waktu 12 bulan. Yang kedua, berada di Indonesia kurang dari 133 hari, tetapi memiliki bukti bahwa ia berniat untuk tinggal di Indonesia selama lebih dari 183 hari. Lalu yang ketiga, berada di Indonesia untuk bekerja, tetapi tidak memiliki bukti bahwa ia berniat untuk tinggal di Indonesia selama lebih dari 183 hari. Lanjut ke badan. Yang pertama ini tidak didirikan di Indonesia. Kedua, didirikan di Indonesia tetapi tidak memiliki pengurus dan atau tempat kedudukan di Indonesia. Dan yang ketiga, didirikan di Indonesia tetapi memiliki pengurus dan atau tempat kedudukan di Indonesia, tetapi tidak melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Lanjut ke pemotong pajak PPh pasal 26. Yang pertama di sini ada badan pemerintah. Yang kedua itu subjek pajak dalam negeri. Yang ketiga, penyelenggara kegiatan. Yang keempat, bentuk usaha tetap. Yang kelima, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang melakukan pembayaran kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Di sebelah kanan di sini ada jenis penghasilan yang dipotong. Yang pertama itu ada dividen, yang kedua bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Yang ketiga ada royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Yang keempat ada imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang kelima ada hadiah dan penghargaan. Yang keenam ada pensiun dan pembayaran berkala lainnya. Selanjutnya ada premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya. Dan yang terakhir adalah keuntungan karena pembebasan utang. Lalu yang di bawah sendiri ada tarif. Tarif yang dikenakan adalah 20% untuk setiap jenis penghasilan yang dikenakan PPh pasal 26 atau sesuai dengan persetujuan penghindaran pajak berganda P3B antar negara atau tax treaty. Masuk ke penghitungan. Untuk penghitungan yang pertama di sini adalah 20% dikali penghasilan bruto. Nah, objek pajak dari penghitungan ini itu kurang lebih sama seperti objek pajak yang saya sebutkan sebelumnya. Cuman di sini itu nggak ada poin premi dan keuntungan karena pembebasan utang. Jadi ya kurang lebih lengkap lah. Ada dividen, bunga, royalti, imbalan, hadiah, pensiun, dan kurang lebih seperti itu. Nah, di bagian sebelah kanan di sini ada contoh soal yang telah saya berikan. Contoh soalnya itu berbunyi, atleta, seorang pelari maraton kenamaan dari Ethiopia, berhasil menjuarai lomba lari maraton Jakarta International Marathon dengan hadiah uang tunai sebesar 50.000 US dollar. Jika kurs USD ke rupiah saat itu adalah 15.000, hitunglah total PPh pasal 26 yang harus dibayar oleh atleta. Penghitungannya cukup mudah di sini, yaitu 20% kali penghasilan bruto. Jadi kita harus mencari dulu penghasilan bruto dengan cara hadiah uang tunai sebesar 50.000 US dollar tadi dikali kurs USD ke rupiah, yaitu 15.000. Dan ditemukanlah dari penghitungan tersebut adalah 750 juta. Lalu untuk menghitung total PPh pasal 26, penghasilan bruto tersebut harus dikalikan 20% dan dijawablah di sini tertera 150 juta rupiah. Lalu lanjut ke penghitungan yang kedua,
yaitu 20% kali penghasilan itu. Untuk objek pajaknya, poin pertama adalah penghasilan dari penjualan harta di Indonesia. Poin yang kedua adalah premi asuransi dan reasuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri. Di sini ada tabel terkait premi asuransi, ada 3 poin. Poin yang pertama itu premi yang dibayar tertanggung kepada perusahaan asuransi di luar negeri baik secara langsung maupun melalui pialang. Terkait perkiraan penghasilan itunya itu 50%. Lalu poin yang kedua yaitu premi yang dibayar oleh perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri baik secara langsung maupun melalui pialang. Untuk penghasilan itu secara perkiraan itu 10%. Lalu poin yang ketiga yaitu premi yang dibayar oleh perusahaan reasuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri baik secara langsung maupun melalui pialang. Untuk perkiraan penghasilan itunya itu 5% pada poin tersebut. Dan seperti biasa di sebelah kanan ini ada contoh soal. PT Sinergi memiliki perwakilan di luar negeri dan mengasuransikan bangunan bertingkat ke PT XYZ yang merupakan perusahaan asuransi di luar negeri dengan membayar jumlah premi pada tahun 2020 sebesar 1 miliar rupiah. Hitunglah PBH pasal 26 dari PT Sinergi tahun 2020. Nah, untuk perkiraan itunya di sini itu masuk ke jenis yang pertama. Maka dari itu perkiraan penghasilan itunya adalah 50%. Jadi jumlah premi dikali 50% untuk mencari perkiraan itu adalah didapatkan 500 juta rupiah. Lalu untuk mencari PBH pasal 26-nya itu mudah, tinggal dikalikan 20% dan didapatkanlah 100 juta rupiah. Masuk ke penghitungan yang ketiga. Di sini 20% dikali penghasilan kena pajak dikurangi PPh terutang. Untuk objek pajaknya itu poin yang pertama BUT di Indonesia yang penghasilan atau bagian labanya tidak ditanamkan kembali di Indonesia. Poin yang kedua, jika penghasilan setelah dikurangi pajak tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, atas penghasilan tersebut tidak dipotong PBh pasal 26. Untuk contoh soalnya, di sini PT Hidayah memiliki penghasilan kena pajak BUT di Indonesia pada tahun 2024 sebesar 20 miliar rupiah. Untuk pajak penghasilan yang harus dibayarkan PT Hidayah ini sebesar 25% dikali 20 miliar rupiah, didapatkanlah 5 miliar rupiah. Sehingga penghasilan BUT PT Hidayah setelah kena pajak menjadi sebesar penghasilan kena pajak tadi 20 miliar, dikurangi pajak penghasilan yaitu 5 miliar, didapatkanlah 15 miliar rupiah. Maka PBh pasal 26 yang dikenakan pada PT Hidayah adalah, nah karena soalnya ini sudah menghitung penghasilan kena pajak dikurangi PBh terutang, yang mana itu adalah 15 miliar rupiah. Jadi tinggal kita kalikan saja dengan 20%, didapatkanlah 3 miliar rupiah. Namun poin yang paling bawah di sini, jika penghasilan setelah pajak sebesar 15 miliar ini ditanamkan kembali di Indonesia, maka penghasilan tersebut tidak dipotong pajak. Lanjut ke sifat pemotongan PPh pasal 26. Pemotongan pajak atas BP luar negeri bersifat final, kecuali 1. Pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1, huruf B dan huruf C Undang-Undang PPh, dengan poin yang pertama yaitu penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia. Poin yang kedua, penghasilan sebagaimana tersebut dalam pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud. Lalu untuk yang kedua ini pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi WP dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Lalu untuk PPh pasal 26 yang terakhir di sini ada penyetoran dan pelaporan. Poin yang pertama di sini disebutkan PPh pasal 26 yang telah dipotong oleh pemotong wajib disetorkan ke
kas negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak. Penyetoran pajak pasal 26 dilakukan melalui bank persepsi atau kantor pos dengan menggunakan surat setoran pajak SSP. Lalu poin yang kedua, pemotong PPh pasal 26 wajib melaporkan SPT masa PPh pasal 26 secara elektronik melalui Direktorat Jenderal Pajak DJP paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak. Kurang lebih seperti itu untuk PPh pasal 26.